Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-8 dari serial anime Sokushiki Gaseiku Sugite. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Shin kemudian berpindah ke bis yang dinaiki Yogiri sebelumnya. Terlihat Shinozaki Ayaka masih hidup setelah dibangkitkan oleh unit AI. Diketahui jika Ayaka ialah manusia buatan yang memiliki beberapa unit pendamping AI, mulai dari unit diagnosis, unit pelaksana agenda, unit penyembuhan, unit keputusan, dan unit pertempuran. Unit penyembuhan kemudian mengatakan jika tubuh Ayaka akan berhenti beroperasi dalam 30 menit. Hal itu membuat unit keputusan memberikan pilihan apakah Ayaka akan menghentikan fungsi tubuhnya dalam meniru manusia atau melepaskan batasan dan melanjutkan fungsi. Karena tak ingin mati, tentu saja Ayaka memilih keputusan yang kedua. Setelah batasannya dilepaskan, unit pertempuran kemudian memberitahukan jika penyembuhan diri memerlukan banyak material. Oleh karena itu, dia menyuruh Ayaka untuk memakan daging naga yang ada di sana. Awalnya Ayaka merasa jijik karena harus memakan daging naga tersebut. Namun setelah dia memakannya, Shin kembali ke masa lalu Yogiri. Terlihat Asaka membuat makanan untuk Alpha Omega, namun dia malah membuat makanannya menjadi gosong. Yogiri pun berkata jika makanan yang dimasak sangat tidak enak. Mendengar hal itu, Asaka kemudian menegur Yogiri karena dia tak sopan kepada orang yang telah memasakkan makanan untuknya. Dengan wajah histeris, Asaka meminta Yogiri untuk menghabiskan semua makanannya, dan dia juga harus berkata jika rasanya sangat enak. Karena tak ada pilihan lain, Yogiri dengan sangat terpaksa menuruti permintaannya. Asaka pun menganggap jika masakannya sangat menjijikkan sampai dia malas memakannya. Meski merasa makanan itu gak enak sama sekali, namun Yogiri tetap menghabiskan semuanya. Setelah itu, Asaka diminta mengajarkan Yogiri ilmu pengetahuan dasar. Dia pun berpikir apakah materi SD saja sudah cukup baginya. Setelah itu, terlihat Asaka mengajari Yogiri cara menulis. Tak lama kemudian, dia mendengar ada seseorang yang masuk ke rumah tersebut. Yogiri pun memberitahukan jika orang itu ialah kurir. Setelah Asaka mengajaknya, ternyata orang yang menjadi kurir makanan ialah robot. Mengetahui hal itu, Asaka kemudian memintanya untuk membawakan benda selain makanan. Mulai dari buku pelajaran SD, buku masak, konsol game, hingga seekor dogi. Setelah Yogiri menyelesaikan pelajarannya, Asaka kemudian mengajaknya main di luar. Shin kemudian berpindah. Terlihat Yukio memuji Asaka karena telah bertahan selama 1 bulan bersama Alpha Omega. Mendengar hal itu, Asaka pun memberitahukan jika dia telah mengajarinya pengetahuan dasar. Namun meski begitu, dia tetap merasa kesal karena Yukio telah mengurungnya di sana. Melihat performa Asaka yang sangat tinggi, Yukio kemudian memberikan gaji yang setimpal untuknya. Meski gajinya sangat besar, namun Asaka beranggapan jika hal itu percuma jika dia hanya dikurung bersama Alpha Omega. Namun ternyata Asaka boleh mengambil cuti jika dia mau. Setelah itu, terlihat Asaka terkejut karena dia tiba-tiba terbangun di ruangan yang kosong. Dia pun mengingat jika sebelumnya dia pergi ke kota, makan di restoran, belanja, dan memesan kamar di hotel super mewah. Namun entah mengapa dia malah berada di tempat ini. Asaka pun beranggapan jika dia telah diculik. Dan benar saja, Asaka telah diculik oleh organisasi yang mencegah kehancuran dunia. Mereka berencana ingin menanyakan beberapa hal kepada Asaka. Di sisi lain, terlihat Yogiri menanyakan ke robot kurir di mana Asaka berada. Karena Nikori juga merasakan kesepian dengan kepergian Asaka, hal itu pun membuat Yogiri akan pergi mencarinya. Tak lama kemudian, Yogiri kembali menanyakan di mana Asaka berada ke robot kurir tersebut. Dan setelah diberikan beberapa pertanyaan, pada akhirnya robot itu menjawab jika para peneliti mungkin tahu tentang hal itu. Robot itu memberitahukan jika pusat penelitian ada di balik pintu transparan. Namun sayangnya pintu itu hanya bisa dibuka dari luar. Dan sesaat kemudian, mendengar hal itu, tentu saja para peneliti merasa panik. Yukio yang datang dibuat terkejut karena melihat beberapa peneliti yang telah meninggal. Diketahui jika mereka meninggal karena menentang Alpha Omega yang ingin keluar dari sana. Terlihat salah satu peneliti kena mental dengan kejadian tersebut. Melihat kejadian barusan, Yukio pun beranggapan jika Alpha Omega bisa membasmi tanpa harus melihat targetnya. Merasa terancam, dia kemudian meminta petugas yang ada di sana untuk menembak Yogiri. Namun sesaat kemudian, tak
Tak lama setelah itu terlihat Yogiri sampai di sana. Dia kemudian menanyakan di mana Asaka berada. Yukio pun memberitahukan jika Asaka telah diculik oleh lembaga. Dia tak bisa menyelamatkannya karena lawan mereka ialah organisasi internasional yang memiliki kekuatan besar. Mendengar hal itu, Yogiri pun akan menyelamatkannya dan meminta Yukio untuk merahasiakan apa yang terjadi dari Asaka. Setelah itu terlihat Yogiri datang sendirian ke markas musuh. Setelah menerobos masuk, dia kemudian menanyakan di mana Asaka berada. Terlihat 3 NPC meremehkan sang Alpha Omega dan menganggap jika mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun saat hendak menjalankan aksinya, hal ini pun terjadi. Di sisi lain, terlihat seorang wanita datang dan menyandera Asaka. Namun tak lama kemudian Yogiri juga berhasil menemuinya. Melihat hal itu, wanita tersebut kemudian mengancam Yogiri dan akan menembak Asaka jika dia bergerak. Namun sesaat kemudian, setelah keluar dari sana, terlihat Asaka terkejut karena melihat banyak sekali korban jiwa. Hal itu membuat Yogiri merasa bersalah dan hanya bisa terdiam. Beruntung Asaka tak menyalahkan Yogiri atas kejadian kali ini. Dia kemudian memegang erat tangan Yogiri dan tersenyum kepadanya. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumah dan disambut oleh Nikori. Asaka yang berbicara dengan Yukio merasa heran mengapa kejadian sebelumnya dianggap tidak ada. Diketahui jika kejadiannya menyangkut Alpha Omega, tak ada yang bisa mereka lakukan. Dan Asaka juga tak bisa mengundurkan diri dari pekerjaannya kali ini. Karena tak ada pilihan lain, Asaka pun menyetujui hal itu. Namun dia tak bisa berjanji untuk selamanya bekerja di tempat ini. Asaka juga tak bisa mengabaikan Yogiri begitu saja, karena mungkin akan terjadi hal yang lebih parah jika dia meninggalkannya. Terlebih lagi Asaka ingin mengajarkannya banyak hal agar dia bisa hidup bahagia. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Terlihat Nora melihat Yogiri yang tertidur dengan wajah merah. Hal itu pun membuat Mokomoko menggodanya. Dengan wajah kepanikan, Nora merasa jika Mokomoko bisa membaca isi hatinya. Mokomoko kembali menggoda Nora dan berkata jika Yogiri memiliki wajah yang tampan. Mendengar jawaban Nora membuat Mokomoko menanyakan apakah dia mempunyai gebetan yang lain. Dengan wajah kawainya Nora membantah hal itu. Dia juga berkata jika Yogiri berhak memilih pendampingnya. Melihat Yogiri terbangun, Nora pun meminta Mokomoko untuk merahasiakan pembicaraannya barusan. Diketahui jika mereka berdua telah sampai di depan gerbang ibu kota. Namun masalahnya, mereka telah dikepung oleh beberapa prajurit kerajaan. Kepala penjaga gerbang ibu kota yang bernama Tarkes kemudian meminta mereka untuk turun. Mengetahui jika kendaraan mereka ialah milik tentara abadi, dia pun menanyakan hal itu. Yogiri pun menjawab jika dirinya bukanlah anggota tentara abadi, dan kendaraan itu merupakan pemberian dari wali kota Nabusa. Karena mereka masih curiga, Yogiri pun memberitahukan jika dirinya ialah kandidat Mahardika yang dipilih oleh Sion. Dan dia kesini ingin menjalani ujian Mahardika. Karena tak bisa percaya begitu saja, Tarkes kemudian meminta bawahannya untuk mengecek berkah mereka. Setelah diperiksa, Tarkes pun mengetahui jika mereka memang kandidat Mahardika. Namun kamuflase seperti itu bisa dengan mudah dilakukan. Mendengar pernyataan Tarkes, Yogiri pun baru mengingat jika dia telah diberikan leontin oleh Rick jika ada masalah di ibu kota. Dia kemudian memperlihatkan leontin itu kepada mereka. Dan secara tiba-tiba, ternyata leontin itu telah diukir lambang keluarga kerajaan. Karena mereka mempunyai leontin tersebut, Tarkes pun mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kota. Namun sayangnya, seorang pewaris kerajaan bernama David tiba-tiba menghentikan mereka. Dia beranggapan jika pesan di leontin tersebut ada dua. Yang pertama, mereka adalah kerabat dari Richard, atau mereka merupakan kesatria Raja Suci. Diketahui jika orang yang bernama Richard ialah Rick. Namun kita tak mengetahui siapakah Rick yang sebenarnya. David beranggapan jika mereka berdua telah mendapatkan pedang suci dari sang juru pedang. Oleh karena itu, David menantang mereka untuk berduel selaku kesatria Raja Suci. Awalnya Nora menyarankan untuk mundur, namun Mokomoko tiba-tiba muncul dan meminta Nora untuk melawannya. Awalnya Nora menolak hal itu, namun saat Mokomoko meyakinkan jika lawannya kali ini berada di tingkatan rendah, dan Yogiri juga menyarankan hal yang sama karena dia juga akan melindunginya. Hal itu membuat Nora pun setuju dan akan melawan David. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai. Terlihat Nora hanya menggerakkan belatinya, namun ternyata dia menyembunyikan gerakan kaki kirinya dan perlahan bergerak maju. Diketahui jika moto aliran The Nora ialah mengelabui lawan dengan gerakan di luar nalar. Tak lama setelah itu hal ini pun terjadi. Melihat hal itu, Yogiri pun terkesima dibuatnya. Setelah itu, terlihat David memberitahukan jika tembok yang disentuh oleh Yogiri telah dilapisi oleh sihir. Diketahui jika tembok itu dibangun oleh penyihir agung Glacia, dan tembok itu juga bisa menahan serangan apapun. Yogiri pun menyadari jika Glacia ialah orang yang dilenyapkan sebelumnya.
何か用ですか? Setelah dikalahkan Nora, terlihat David akan mengantarkan mereka ke istana kerajaan. Saat di perjalanan, terlihat Nora menanyakan mengapa banyak sekali orang yang memakai baju zirah. David pun memberitahukan jika mereka ialah para pejuang yang menantang dunia iblis. Diketahui jika di bawah ibu kota ada dewa iblis yang tersegel, dan banyak keturunannya yang mencoba keluar. Mendengar hal itu, Nora pun menanyakan, apakah dewa iblis bukan hanya ada di menara kesatria Raja Suci? Namun David tak mengetahui hal itu, dan seharusnya para kesatria Raja Suci lah yang lebih tahu. Setelah itu, terlihat Yogiri memberitahukan jika David cukup mengantarnya sampai di sini. Nora pun terlihat panik karena mereka harus memikirkan alasan kenapa bisa keluar dengan selamat dari dalam bis. Mendengar hal itu, membuat Yogiri menanyakan apakah Nora bisa memaafkan mereka. Namun Nora hanya bisa terdiam dan tak menjawab pertanyaan Yogiri. Setelah sampai di sana, terlihat raja yang bernama The King of Money keluar menemui mereka. Diketahui jika mereka datang ke tempat ini karena ingin melakukan misi kedua sebagai kandidat Mardika. Namun sebelum raja menyelesaikan perkataannya, terlihat murid sok keras bernama Ushio memberitahukan jika dirinya bukanlah rakyat dari sang raja. Mendengar hal itu, membuat raja tertawa karena ada orang yang berani menyela ucapannya. Dan sesaat kemudian, para kandidat Mardika pun merasa terkejut karena kekuatan penghenti waktu milik Ushio tak berefek kepada raja. Setelah itu, terlihat raja memberitahukan jika ada hal yang harus mereka lakukan sebelum bisa menjadi Mardika. Nah, itu di alur cerita episode ke-8 dari anime Sokushijit Gasei Kusugite. Anul Story akan menceritakan episode ke-9 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.